Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu topik paling panas di dunia teknologi dan keuangan, cryptocurrency dan blockchain. Anda pasti sering banget dengar kan, entah itu di berita, atau mungkin dari teman yang mendadak jadi pakar investasi, nama-nama kayak Bitcoin dan Ethereum tuh seliweran di mana-mana. Tapi sebenarnya apa sih di balik semua kehebohan ini? Penting buat diingat, ini tuh jauh lebih dari sekedar uang digital. Ini adalah sebuah revolusi teknologi yang dibangun di atas ide desentralisasi, yang artinya nggak ada satu pihak pun yang jadi bos atau punya kendali penuh. Konsep ini punya potensi buat ngubah total cara kita bertransaksi loh. Oke, kita langsung aja ya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas semua dasar-dasarnya. Gimana cara kerjanya, apa aja resikonya, dan yang paling penting, gimana sih aturannya di Indonesia? Udah siap? Yuk, kita mulai! Nah, pertama-tama, biar gampang ngertinya, cara terbaik buat pahamin kripto adalah dengan ngebandinginnya sama sesuatu yang kita pakai tiap hari, uang biasa, atau yang biasa disebut uang fiat. Disinilah letak perbedaan paling fundamentalnya. Coba lihat, di satu sisi kita punya rupiah yang sepenuhnya dikontrol sama satu lembaga pusat, yaitu Bank Indonesia. Ini namanya sistem terpusat. Nah, di sisi lain, uang kripto itu sifatnya kebalikannya, terdesentralisasi. Nggak ada bank sentral, nggak ada pemerintah, nggak ada satupun bos yang megang kendali. Semuanya dijalankan bareng-bareng oleh jaringan ribuan komputer penggunanya di seluruh dunia. Inilah inti revolusinya. Terus, mungkin Anda bertanya-tanya, gimana caranya sistem tanpa pusat ini bisa aman? Jawabannya ada di teknologi canggih di baliknya, blockchain. Anggap aja blockchain ini kayak buku kas digital raksasa. Bedanya, buku ini disebar ke semua pengguna di jaringan, dan setiap catatan transaksi yang udah masuk, itu nggak bisa diubah atau dihapus, sama sekali. Biar lebih kebayang, kita lihat deh prosesnya. Jadi, semua itu dimulai dari sebuah transaksi. Transaksi-transaksi tadi itu kemudian dikumpulin jadi satu dan dimasukin ke dalam sebuah blok digital yang dikunci rapat-rapat pakai kriptografi. Blok baru ini lalu disambungin ke blok sebelumnya, kayak gerbong kereta, membentuk sebuah rantai yang nggak bisa diputusin. Nah, dari sinilah nama blockchain alias rantai blok itu berasal. Karena semuanya saling nyambung, kalau ada yang coba-coba ngubah satu blok aja, seluruh rantainya bakal langsung rusak. Ini yang bikin sistemnya super aman dan hampir mustahil dimanipulasi. Oke, dasarnya udah dapet nih. Sekarang, gimana kalau kita telusuri perjalanan satu transaksi kripto dari awal sampai akhir? Prosesnya bisa kita bagi jadi 5 langkah utama. Pertama, Anda kirim kripto dari dompet digital. Terus, info transaksi itu langsung disebar ke seluruh jaringan global. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Ribuan komputer bareng-bareng ngecek dan mastiin transaksi Anda sah. Kalau udah oke, transaksi itu dicatat di blok baru. Dan terakhir, bloknya disambungin ke blockchain. Udah deh, selesai. Transaksi Anda sekarang tercatat permanen. Nah, bagian validasi bareng-bareng tadi itu penting banget. Gimana caranya ribuan komputer bisa sepakat kalau sebuah transaksi itu sah tanpa ada yang ngasih komando? Mereka pakai mekanisme yang namanya konsensus. Ada 2 metode yang paling terkenal. Yang pertama, ada Proof of Work atau POW. Ini yang dipakai Bitcoin. Bayangin, para penambang itu lagi adu cepat mecahin soal matematika super sulit pakai komputer super canggih. Siapa yang menang? Dia yang berhak validasi blok. Sistem ini aman banget, tapi boros energi luar biasa. Yang kedua, ada Proof of Stake atau POS yang sekarang dipakai Ethereum. Di sini para validator nggak adu cepat, tapi mereka menaruhkan sejumlah koin sebagai jaminan. Makin besar taruhannya, makin besar kesempatannya buat validasi. Hasilnya, jauh lebih hemat energi. Dan bedanya itu nggak main-main loh. Coba deh lihat grafiknya. Batang oranye raksasa itu untuk Bitcoin, dan yang kecil itu Ethereum. Angkanya bikin kaget. 1 kali transaksi Bitcoin itu bisa makan listrik setara kebutuhan energi 1,5 rumah di Amerika selama seharian penuh. Ini salah satu kritik paling besar buat teknologi ini. Oke, teknologinya udah. Sekarang kita ngobrolin soal hal yang paling sering bikin heboh. Harganya yang naik turun kayak roller coaster. Ini pertanyaan jutaan dolar kan? Kenapa kok harganya bisa meroket ribuan %, tiba-tiba anjlok drastis dalam sekejap? Apa sih penyebabnya? Ternyata ada banyak banget faktornya. Pertama, pasarnya nggak pernah tutup 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kedua, nggak ada bank sentral yang bisa ngerem kalau harga udah bergerak terlalu liar. Terus ada para whales, ini sebutan buat investor super kaya, yang sekali transaksi aja bisa bikin pasar goyang. Dan tentu saja, sentimen. Satu cuitan di media sosial atau satu berita soal aturan baru, itu bisa memicu panik atau euforia dalam hitungan menit. Ini ngebawa kita ke poin yang krusial banget. Gimana aturan mainnya di negara kita, di Indonesia? Apakah ini legal?
Oke, ini tolong dicatat baik-baik ya. Pemerintah Indonesia secara tegas bilang kalau kripto itu statusnya adalah aset atau komoditas investasi, bukan alat pembayaran yang sah. Ini beda banget loh. Dasar hukumnya jelas, yaitu Undang-Undang Mata Uang. Di seluruh wilayah Indonesia, satu-satunya alat bayar yang sah itu ya cuma rupiah. Jadi, Anda boleh beli dan jual kripto buat investasi, mirip kayak beli emas atau saham. Tapi, jangan harap bisa pakai Bitcoin buat bayar kopi di kafe ya. Itu nggak bisa. Jadi, ada 3 pemain utama nih dalam regulasi di Indonesia. Bank Indonesia tugasnya negasin kripto bukan alat bayar. Titik. Terus ada Bapepti yang saat ini tugasnya mengawasi perdagangan kripto sebagai aset. Nah, ke depannya, pengawasan ini akan pindah ke OJK. Dengan harapan, perlindungan buat para investor seperti kita bisa jadi lebih kuat lagi. Jadi, teknologinya jelas revolusioner, dan aturannya pun masih terus beradaptasi. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi sekedar apa itu kripto, tapi lebih ke sejauh mana aset digital ini akan membentuk dan mengubah masa depan keuangan kita semua. Nah, itu adalah pertanyaan yang jawabannya hanya bisa kita saksikan seiring berjalannya waktu.